Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagi rekan-rekan penggiat pengadaan barang dan jasa, kita masih membahas tentang Permen PUPR nomor 14 tahun 2020 yang telah diundangkan per tanggal 18 Mei tahun 2020 ya, yang mana sangat banyak yang perlu kita pelajari ya, dan kita bandingkan dengan Permen PU yang sebelumnya ya. Kita akan mencoba melihat tentang ketentuan repost auction. Jadi repost auction ini adalah penawaran berulang ya. Jadi ada penawaran harga ya, penawaran harga berulang. Kalau ketentuannya ya di dalam Permen PU nomor 7 tahun 2019 di standar dokumen pemilihannya masih boleh ya, boleh dilaksanakan. Jadi kata-kata tersebut repost auction itu masih dapat dilaksanakan. Nah, pada paket pekerjaan konstruksi di Permen PUPR nomor 14 tahun 2020 ya sudah ditiadakan nih. Jadi untuk repost auction sudah tidak lagi dilaksanakan. Jadi dengan mudah bagi rekan-rekan pokja pemilihan, jadi tidak lagi memberikan kesempatan untuk melaksanakan repost auction, karena kalau menggunakan repost auction nanti rekan-rekan pokja ribet lagi ya, akan melaksanakan evaluasi kewajaran harga kalau misalnya ada nilai penawaran di bawah dari 80% dari HPS. Nanti evaluasinya berulang. Jadi evaluasi harga yang pertama, setelah itu dengan repost auction nanti akan ada lagi evaluasi kembali. Jadi kita tidak lagi melaksanakan repost auction. Jadi sangat mudah ya untuk di Permen PUPR nomor 14 tahun 2020 ya. Dan di Permen PUPR ya nomor 14 tahun 2020 kita mengenal dengan ketentuan persyaratan tambahan. Nah, persyaratan tambahan di pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi konstruksi ini dapat dilakukan ya. Tetapi kita melihat terlebih dahulu di Permen PU nomor 7 ya. Dulu Permen PU nomor 7 tahun 2019 penambahan syarat ini wajib disetujui ya, disetujui oleh pejabat tinggi media ya, pejabat tinggi media. Nah, sekarang di Permen PUPR nomor 14 tahun 2020 dibagi nih ya, ada dua pejabat tinggi media untuk di kementerian lembaga, jadi yang berdasarkan dana APBN ya untuk di pekerjaan PKL ya, tentunya kita melaksanakannya dengan persetujuan kepada pejabat tinggi media ya. Nah, kalau yang di daerah ya, di pemerintah daerah yang telah diatur juga di dalam Permen PUPR nomor 14 tahun 2020 ini ya, jadi tidak lagi menjadi pedoman. Kalau dulu di Permen PU nomor 7 kan kita menjadi pedoman saja, pedoman terhadap pelaksanaan pekerjaan konstruksi di KLPD di pemerintah daerah ya, ataupun di perangkat daerah. Dan di pemerintah daerah nanti mendapat persetujuan kepada pejabat tinggi pratama ya. Dalam hal diperlukan persyaratan kualifikasi dan persyaratan teknis penawaran. Jadi ada dua ya. Jadi kalau misalnya mau menambah nih bisa dua-duanya ya, syarat kualifikasi ataupun syarat teknis penawaran dapat dilakukan penambahan syarat. Jadi boleh ya, dibolehkan. Jadi tidak ada larangan. Tetapi penambahan persyaratan ya, dilakukan per paket pekerjaan. Jadi bukan untuk seluruh paket pekerjaan dalam tahun anggaran misalnya tahun 2020 ataupun 2021, tetapi per paket pekerjaan. Jadi misalnya paket pekerjaan pembangunan jembatan misalnya. Jadi yang dilaksanakan penambahannya hanya pada paket pembangunan jembatan yang A misalnya, yang B tidak perlu juga dilaksanakan dengan ketentuan yang sama ya, bisa saja berbeda. Jadi setiap paket bisa saja berbeda ya. Dan mendapatkan persetujuan dari pejabat tinggi media ya, KL ataupun untuk yang membiayai dari APBN itu ya. Itu yang mungkin dapat saya bagi rekan-rekan penggiat pengadaan barang dan jasa ya, untuk ketentuan-ketentuan di dalam Permen PU nomor 14 tahun 2020. Nanti kita akan kembali membahas pada subtema-subtema selanjutnya ya. Bagi rekan-rekan yang ingin menanyakan sesuatu tentang Permen PUPR nomor 14 tahun 2020 ataupun pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pelaksanaan persyaratan dalam tender ya, silakan rekan-rekan dapat mengisi di kolom komentar ataupun berkirim melalui email, nanti akan kita jawab ya. Dan dapat juga mention di Facebook ataupun di di Instagram ya, silakan
Dan bagi rekan-rekan yang sudah mampir di channel YouTube ini ya, ada kesempatan untuk dapat kita bahas kembali ya nanti di beberapa subtema yang perlu dikembangkan. Dan bagi rekan-rekan yang di UKPBJ ataupun PPK, silakan yang mau berkonsultasi ataupun melakukan pendampingan ya terhadap UKPBJ di kabupaten kota, dapat menghubungi saya melalui email. Nanti akan kita follow up ya, kita akan agendakan waktunya, bisa running melalui daring nantinya ya, kita bisa buka kelas ataupun sesi untuk konsultasi. Saya rasa itu yang dapat saya bagi. Sekian dari saya, Rudi Suhendra, dan salam pengadaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.